Mari kita berdoa. Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan akan memenuhi kami dengan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh meneduhkan hati kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau boleh berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami, sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menyimaknya dengan baik dan mendengarnya dengan seksama juga. Sehingga ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dingin ya? Dingin ya. Ya, kita bersyukur ya, di tengah cuaca hujan Tuhan juga tetap boleh membawa setiap kita beribadah pada pagi hari ini ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 14 ayat 1 hingga yang ke-25. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Cuman hari ini saya akan membacakan buat setiap kita ayat 1 hingga yang ke-12 saja ya. Kita bawa Alkitab masing-masing ya. Kita akan baca bergantian, walaupun mungkin agak sedikit versinya berbeda karena saya TB2, Bapak Ibu yang di HP mungkin agak berbeda ya. Tapi kita akan baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 14, demikianlah firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Namun jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 1906, di tengah situasi kondisi pemisahan rasial antara kulit hitam dan kulit putih, banyak orang Kristen di Amerika pada saat itu merasa bahwa gereja telah kehilangan kekuatan rohani seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Maka pada bulan April tahun itu terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Azusa Revival Street, gitu ya. Peristiwa ini dimulai oleh seorang pendeta kulit hitam yang bernama William Joseph Seymour. Di dalam kebangunan ini kembali diperkenalkan praktik akan karunia Roh Kudus, terutama bahasa roh, nubuat, dan kesembuhan ilahi. Dan ketika diperkenalkan, gerakan ini membawa sebuah pengajaran, sebuah penekanan bahwa bahasa roh, nubuatan,
dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Roh Kudus itu harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Pengalaman pribadi dengan Roh Kudus merupakan hal yang ditekankan dalam gerakan ini. Sehingga lewat gerakan ini setiap jemaat didorong untuk berdoa, untuk bernyanyi, untuk bersaksi, bahkan untuk berkhotbah dengan spontanitas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin langsung ibadah dan memberikan kebebasan untuk berekspresi dan juga di dalam doa dan penyembahan. Dan pada akhirnya gerakan ini membawa beberapa denominasi Kristen yang ada pada saat ini untuk mengutamakan bahasa roh yang harus dipraktikkan di dalam ibadah. Dan mengajarkan bahwa setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu yang jadi pertanyaan buat setiap kita pada saat ini, apakah karunia bahasa roh atau bahasa lidah itu merupakan karunia yang ada dan perlu kita miliki, atau karunia tersebut hanya berlaku untuk denominasi tertentu saja? Mari kita kembali kepada Alkitab dan lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang karunia bahasa roh ini. Yang pertama yang saya ingin ajak kita melihat, karunia bahasa roh atau bahasa lidah, ya, itu berasal dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Sebagaimana karunia-karunia yang lain, maka karunia bahasa lidah atau bahasa roh itu juga diberikan oleh Roh Kudus. Karena diberikan oleh Roh Kudus, maka tentu ada maksud tertentu, ada maksud khusus dari Roh Kudus memberikan itu kepada setiap orang percaya. Bukan tidak ada maksud ketika Roh Kudus memberikan seorang percaya karunia bahasa roh tersebut. Di sini kita diajar bahwa bahasa roh tidak bisa diajarkan atau tidak bisa ditularkan dari seseorang kepada seorang yang lain. Misalnya saya menularkan kepada istri saya. Gak bisa itu. Ya, atau saudara menularkan kepada saudara yang lain. Sehingga kita juga perlu memahami bahasa roh juga bukan sesuatu yang diajarkan. Dan bahasa roh bukan terdiri dari pelafalan kata-kata yang disusun dan diulang-ulang. Bukan. Bahasa roh bukan seperti itu. Dan kalau saudara-saudara mungkin pernah mendengar ada les bahasa roh. Nah, ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena berarti kalau ada les, gurunya siapa? Allah sendiri. Karena yang punya karunia itu hanya Allah. Nggak ada les. Jadi kalau saudara-saudara dengar gitu ya, karena saya lihat sekarang di medsos banyak tuh ya les bahasa roh. Ada biayanya juga. Gitu ya. Saya nggak tahu tuh berapa semester. Cuman ada biayanya gitu ya. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Itu berarti tidak sesuai dengan Alkitab. Karena karunia bahasa roh itu punyanya Tuhan. Bukan punya manusia. Bukan punya hamba Tuhan. Bukan punya pendeta. Siapapun pendeta itu. Bukan. Karunia bahasa lidah itu adalah punyanya Tuhan dan tidak bisa diajarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian karunia bahasa roh itu juga tidak dimiliki oleh semua orang percaya. Karunia bahasa roh tidak dimiliki oleh semua orang percaya. Kembali lagi saya mengajak kita melihat 1 Korintus 12 ayat 27 hingga yang 30. Ada satu bagian yang saya ingin ambil. Di situ dikatakan, selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata di dalam bahasa roh. Jadi ada pribadi-pribadi yang Tuhan kasih karunia berbahasa roh. Tidak semua orang memiliki atau diberikan karunia bahasa roh. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya kita boleh melihat, kembali lagi tadi ke pertanyaan saya. Ada gak karunia ini? Ada. Tapi gak semua orang diberikan karunia tersebut. Tuhan yang punya karunia, terserah Tuhan. Mau kasih ke siapa karunia tersebut? Dia mau kasih ke saya boleh. Atau mau kasih ke saudara-saudara sekalian boleh. Terserah Tuhan. Tuhan yang punya gift.
Tuhan yang punya hak untuk memberikan karunia tersebut. Sehingga ada kata lain, kalau ada pengajaran semua orang Kristen harus berbahasa roh. Kembali lagi kepada Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Sehingga akhirnya ketika kita melihat bahasa roh, mari yang diberi itu tidak dapat menolak. Ketika Tuhan kasih, nggak bisa bilang, oh nggak mau Tuhan, nggak mau. Tuhan yang kasih loh. Ketika Tuhan kasih karunia itu, kita nggak bisa nolak. Atau bahasa roh yang tidak diberi, tidak bisa maksa. Tuhan, kok dia punya saya enggak? Kasih dong ke saya juga. Tuhan bilang enggak, saya enggak akan kasih itu ke kamu. Saya akan kasih kamu karunia yang lain, bukan karunia bahasa roh. Jadi yang diberi tidak bisa menolak, bersyukur punya karunia itu. Yang tidak diberi tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan itu. Atau ikut-ikutan akhirnya. Saya punya bahasa roh. No. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari selalu kita kembali kepada Alkitab. Sehingga akhirnya kita boleh belajar nih. Bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa tidak boleh ada klaim yang menyatakan bahwa setiap orang percaya harus memiliki bahasa roh. Karena kalau punya bahasa roh itu tingkat kerohaniannya tinggi. Jadi kita jangan jatuh kepada ekstrim ini. Yang mengatakan kalau saya punya bahasa roh berarti saya lebih hebat, saya lebih rohani. Atau kita jatuh kepada ekstrim yang lain. Yang mengatakan oh orang yang punya bahasa roh teologinya sesat. Orang yang punya bahasa roh itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kan semua orang harus punya. Saudara-saudaraku, mari kita jangan jatuh kepada ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Tapi kembali selalu kepada Alkitab. Ingat, yang diberi tidak dapat menolak. Yang enggak punya, yang enggak diberi, ya tidak dapat memaksa. Karena karunia bahasa roh itu harus selalu disertai dengan karunia menafsirkan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 10 berkata demikian. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kembali lagi saya ingin menegaskan. Ada gak karunia bahasa roh? Ada. Tetapi harus ada yang menafsirkan. Gak bisa dia berdiri sendiri. Harus ada yang menafsirkan. Alkitab dengan sangat jelas memaparkan bahwa karunia bahasa lidah harus dibarengi dengan penafsiran atau dengan menafsirkan bahasa lidah itu, bahasa roh itu sendiri. Kenapa? Agar supaya karunia bahasa lidah itu dapat dimengerti oleh orang lain. Dapat membangun orang lain, dapat menguatkan orang lain, dapat membuat orang lain, oh puji Tuhan. Oh ternyata Tuhan menyatakan ini, oh ternyata Tuhan buat ini. Itu loh perlunya ditafsirkan. Sehingga orang tidak bingung. Saudara-saudaraku ketika saya mempersiapkan bagian ini ada sebuah anekdot yang berkata seperti ini. Orang ini sedang berdoa di dalam bahasa roh. Ya, dia berdoa di dalam bahasa roh kepada Tuhan. Sampai Tuhan bilang nih ya, ini anekdot. Tuhan bilang, andai saja kamu berdoa dengan bahasa yang bisa dimengerti, saya pasti jawab doamu itu. Tuhan aja gak ngerti. Dia ngomong apa sebenarnya orang ini di dalam doanya. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ini hanya anekdot. Tetapi di situ kita boleh belajar bahwa ketika bahasa roh itu ada, itu harus disertai dengan penafsiran itu sendiri. Karunia menafsirkan. Karena firman Tuhan mengatakan bahasa roh yang tidak ditafsir adalah ucapan yang sia-sia. Itu tadi kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Bukan saya yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Ketika melafalkan bahasa roh dan itu tidak ditafsirkan, itu menjadi perkataan yang sia-sia. Di sini saya tidak menghakimi orang yang punya bahasa roh, bukan. Tapi kembali lagi kita melihat kepada Alkitab. Ketika bahasa roh itu hanya dilafalkan saja tanpa ditafsirkan, itu menjadi bahasa yang sia-sia. Bahkan di situ dikatakan di ayat yang ke-23 kalau kita baca terus 1 Korintus 14. Di situ dikatakan akan disalahpahami dan kamu akan dianggap orang gila. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Mari kita kembali kepada Alkitab. Senantiasa kita kembali kepada Alkitab.
dan memiliki pengertian yang utuh. Artinya bahasa roh yang ditafsir itu berfungsi untuk membangun atau mengajar jemaat sehingga memahami isi hati Allah. Jadi ketika ditafsir, jemaat pun akan terbangun dan ternyata Allah maunya begini toh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kembali, bila setiap kita ditanya, apakah karunia bahasa roh itu ada dan perlu dimiliki? Maka saya ingin mengatakan ada. Karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memilikinya. Karunia bahasa roh itu bukan milik denominasi tertentu, bukan. Karunia bahasa roh itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bisa kasih kepada setiap kita yang minta kepada Dia. Kalau kita minta, Tuhan kasih di dalam perkenanannya, puji Tuhan. Tapi ketika kita minta dan Tuhan tidak kasih, puji Tuhan juga. Berarti Tuhan punya maksud lain. Karena kembali lagi, pemberian setiap karunia itu punya maksud seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Paulus menyatakan, daripada mengagung-agungkan satu karunia aja, yaitu karunia bahasa roh, maka lebih baik untuk menginginkan karunia yang lain. Tadi di ayat yang pertama kita bisa melihat, di situ dikatakan, kejarlah kasih itu dan berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kata memperoleh itu di dalam bahasa Yunani-nya itu memakai kata zelote, yang berarti ada usaha secara aktif untuk merindukan karunia-karunia yang lain selain karunia berbahasa roh. Dan di situ Paulus menegaskan karunia bernubuat. Bernubuat di sini, mari kita memiliki pemahaman juga yang utuh, bukan berarti meramalkan masa yang akan datang. Namun lebih kepada, ketika dikatakan karunia bernubuat, lebih kepada penyampaian isi firman Allah kepada jemaat, kepada saudara seiman. Sehingga ada pengajaran yang benar dan dorongan kuasa Allah yang dinyatakan kepada jemaat dan saudara seiman. Bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa karunia bernubuat ini termasuk berkhotbah dan juga bersaksi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Paulus menekankan agar karunia bernubuat ini harus dimiliki oleh orang percaya daripada karunia bahasa lidah? Karena karunia bernubuat itu berkata-kata kepada manusia. Seseorang yang berkata-kata dengan bahasa lidah itu sedang berbicara kepada Allah, di situ dikatakan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti apa yang diucapkan. Makanya firman Tuhan mengatakan, dikatakan oleh Roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang tahu cuman orang itu dengan Tuhan di dalam komunikasinya. Orang lain tidak mengetahui. Sedangkan ketika seseorang menyampaikan karunia bernubuat, dia menyampaikan pesan Allah, memperkatakan firman Allah, maka orang lain yang ada di sekitarnya dapat mengerti apa yang diucapkannya. Karena apa yang diucapkannya itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Dan pesan Allah itu sendiri, isinya menurut firman Tuhan itu membangun, menasihati, dan menghibur. Membangun dan meneguhkan ketika orang percaya itu sedang lemah. Dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka orang percaya itu akan dikuatkan, akan diteguhkan. Dan firman Tuhan juga menasihati dikala orang percaya itu berbuat salah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita berbuat apa yang tidak benar, maka firman Tuhan itu akan menasihati kita dan mengajak kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ketika diperkatakan, ketika disampaikan, itu juga menghibur ketika saya dan saudara sedang putus asa. Itu makanya Paulus menekankan, peroleh karunia bernubuat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu dia lebih jauh lagi Paulus mengatakan, karunia bernubuat itu membangun jemaat. Ketika seseorang menyatakan karunia bernubuat, maka dirinya sedang
membangun jemaat melalui pesan-pesan Allah tersebut. Di sini saya ingin ajak kita untuk membandingkan ketika berbahasa lidah itu nyatakan. Dan juga karunia bernubuat dinyatakan. Maka saya ingin mengatakan karunia berbahasa lidah itu merupakan sebuah, kalau boleh dikatakan maaf, itu demi kepentingan diri sendiri. Karena seringkali karunia berbahasa lidah itu untuk menunjukkan diri lebih rohani daripada orang lain. Lebih super daripada orang lain. Lebih dekat dengan Tuhan daripada orang lain. Egois. Sedangkan karunia bernubuat itu demi kepentingan orang banyak. Makanya Paulus dalam ayat yang ke-19 mengatakan, tetapi dalam pertemuan-pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ada bahasa roh? Ada. Tapi Paulus bilang, aku lebih suka 5 kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata. Di sini Paulus memiliki karunia bahasa roh. Tetapi bukan dia gunakan di dalam ibadah. Tetapi dalam relasinya pribadi dengan Tuhan. Di dalam momen-momen tertentu. Sekali lagi saya ingin menegaskan. 1 Korintus 14 ini bukan menentang bahasa roh. Tidak. Bahasa roh itu ada dan bisa dimiliki, tetapi digunakan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan di tengah-tengah ibadah. Saudara-saudaraku, saya kenal seorang pendeta Injili yang boleh dikatakan menjadi mentor saya. Dia berkata kepada saya bahwa dia memiliki karunia bahasa roh. Tetapi ketika dia memimpin ibadah, ketika dia melakukan pelayanan di tengah-tengah ibadah seperti ini, dia tidak pernah menggunakan bahasa roh itu. Dia menggunakannya di dalam relasinya secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam waktu-waktu dia betul-betul khusyuk dan berelasi dengan Tuhan. Di dalam penyembahannya secara pribadi. Di situ dia menggunakan bahasa roh. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari belajar. Sekali lagi kita memberikan ruang kalau memang Tuhan memberikan karunia bahasa roh itu kepada kita. Mari kita sadar bahwa bahasa roh itu adalah waktu di mana kita berrelasi dengan Tuhan. Karena kalau kita ingin menggunakannya di tengah-tengah jemaat, berarti harus ada yang menafsirkannya. Karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Makanya Paulus bilang, karunia bernubuat itu lebih penting penggunaannya. Paulus tidak anti kepada bahasa roh. Bahasa roh itu boleh. Dia ingin mengajarkan kepada kita juga. Firman Tuhan ingin mengajar. Jangan anti kepada karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh itu ada. Bahkan di sini Paulus mengatakan. Dia tidak melarang kok seseorang berbahasa roh. Bahkan dia menyukai orang itu berbahasa lidah. Namun dia lebih menyukai seseorang itu bernubuat. Karena yang dipentingkan Paulus ada pembangunan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Itu loh yang Paulus pentingkan. Bernubuat lebih penting karena tidak perlu diterjemahkan. Sedangkan berbahasa lidah itu harus diterjemahkan. Harus ada orang yang menafsirkannya sehingga jemaat dapat mengerti apa yang disampaikan. Bahkan di ayat yang ke-5 dan ke-6 Paulus membandingkan dirinya. Kalau saya datang ke tengah-tengah kamu dengan berbahasa roh dan saya menyampaikan karunia bernubuat, mana yang lebih membangun kamu? Mana yang lebih menguatkan kamu? Mana yang lebih akhirnya membuat kamu melihat akan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupanku? Di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 kita bisa melihat Paulus menegaskan, bukankah karunia bernubuat yang lebih perlu daripada karunia berbahasa lidah. Karena karunia bernubuat itu membangun jemaat. Firman Tuhan mengatakan karunia bernubuat itu lebih berguna. Karena menyampaikan pesan Allah lebih jelas ketimbang karunia berbahasa lidah.
yang sulit untuk dimengerti oleh jemaat pada umumnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, saya juga tidak anti kepada bahasa lidah. Karena saya juga punya koko yang pendeta juga dari aliran denominasi karismatik. Dan dia juga suka berbahasa roh. Bagi saya tidak anti. Tapi kembali lagi mari kita juga melihat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menyatakan itu. Mana yang lebih perlu karunia-karunia itu. Yang juga untuk membangun jemaat. Membangun komunitas kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada seorang anak muda. Seorang anak muda. Seorang pemimpin kelompok kecil yang luar biasa. Pemimpin pujian yang hebat. Dia pintar juga main musik. Di dalam perjalanan imannya. Sebagai orang percaya dirinya mengejar yang namanya karunia rohani yang ingin dimiliki. Yaitu karunia bahasa roh. Dia mengejar karunia itu. Namun seiring berjalannya waktu. Dia merasa gereja tempat dia melayani, tempat dia beribadah. Tidak memberikan kesempatan untuk membuka atau memberikan kesempatan agar dirinya memperoleh karunia tersebut. Sehingga akhirnya dia mendebat pembinanya. Pada saat itu dia berkata, katanya karunia bahasa roh itu ada. Katanya karunia bahasa roh itu penting. Tapi kenapa gereja kita tidak mengajarkan itu, tidak membuka celah kalau boleh dikatakan untuk saya mendapatkan karunia itu. Saya pengen dapat karunia itu. Karena saya lihat teman-teman saya punya karunia itu. Kok saya nggak punya? Kenapa gereja tidak buka celah itu, kesempatan itu untuk saya dapat karunia itu? Akhirnya pembina ini menjelaskan makna daripada karunia, terutama karunia bahasa roh yang Alkitab ajarkan. Tetapi pemuda ini nggak bisa terima. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia keluar dari gereja. Dia pindah gereja, dia mencari gereja yang bisa memberikan karunia yang dia inginkan. Dia marah kepada gereja asalnya dan ini gereja tidak mendukung saya. Dia keluar. Cari gereja yang bisa memberikan karunia. Terutama karunia bahasa roh yang dia inginkan. Namun pada kenyataannya dia tidak pernah mendapatkan karunia itu. Dan lebih ironis lagi. Karena tidak mendapatkan apa yang dia mau. Akhirnya pada saat ini dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia tidak lagi melayani Tuhan, bahkan jarang beribadah. Karena merasa, saya udah marah. Saya tidak mendapat apa yang saya mau. Bahkan dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain di luar gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Timothy Keller mengatakan dalam sebuah tulisannya, karunia rohani adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan. Ya, bukan didapat sendiri. Tapi Tuhan memberikan. Dan ini sangat terkait dengan buah roh. Yaitu keindahan karakter, sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan kata lain, ketika Tuhan memberikan karunia roh itu dalam diri kita. Apapun karunia itu. Termasuk juga karunia berbahasa lidah. Itu mengajar saya dan saudara untuk makin tunduk di hadapan Tuhan. Untuk semakin sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Karena rohani tanpa buah rohani itu seperti ban yang perlahan kehilangan udara. Karunia rohani tanpa buah rohani. Itu seperti ban yang perlahan kehilangan udara. Kempes. Karena karunia rohani. Apapun karunia itu sekali lagi saya katakan. Adalah apa yang kita lakukan. Tetapi buah rohani adalah siapa kita. Saudara-saudara ketika saya mempersiapkan bagian ini. Bukan sebuah kebetulan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami sebuah pengalaman. Ban kempes. Ya. Kemarin pagi
malamnya Jumat malam beres-beres aja. Kemarin pagi ketika mau keluar lihat ban belakang kempesnya betul-betul habis gitu ya. Sehingga hujan gede gitu ya. Akhirnya saya ini mau keluar bagaimana gitu ya. Bingung gitu ya. Nancy bilang udah jalan aja cari tempat tambal ban. Saya bilang kalau saya paksa jalan bukannya ban, pelek juga rusak ini. Gitu ya, hancur peleknya. Gitu ya. Akhirnya udah saya berdoa dan akhirnya kontak beberapa teman dan puji Tuhan. Datanglah beberapa orang untuk membenahi ban tersebut. Gitu ya, sehingga akhirnya sekarang saya ada di sini, mobilnya ada di depan juga. Bisa dipakai gitu ya. Ya, dengan ban yang sudah diperbaiki. Tapi saya di sini ingin mengatakan, gambaran mobil ini ada. Mobilnya ada, fisik ada. Tapi bisa digunakan enggak? Enggak. Begitupun di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita ngotot minta karunia Tuhan. Tetapi hidup kita tidak dipenuhi oleh buah roh itu sendiri. Maka kita seringkali ada, tapi kita tidak berjalan atau berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga akhirnya keadaan kita justru keadaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena karunia-karunia yang ada yang kita miliki itu menjadi sebuah alat buat kita. Menunjukkan saya lebih rohani, saya lebih tinggi, saya lebih hebat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita belajar. Sekali lagi ketika kita minta karunia itu. Apapun karunia itu. Tujuannya untuk membangun jemaat. Bukan untuk membangun diri kita. Justru kita harus semakin tunduk dan tahu diri di hadapan Tuhan. Ada suara dari surga. Bentar ya. Udah jawab malaikatnya. Ya. Saudara-saudaraku, lalu apa sih implikasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Setelah kita membaca, setelah kita merenungkan, mari belajar. Sekali lagi saya ajak kita sama-sama belajar. Ya. Belajar untuk daripada kita mengejar tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa kita harus memiliki karunia, terutama karunia bahasa roh. Lebih baik kita minta hati kepada Tuhan. Hati yang mau melayani di dalam gereja. Secara khusus gereja kita ini, GKY Kuta Bali. Minta hati Tuhan, saya minta hati. Hati seperti hati Tuhan. Di mana saya mau melayani di gereja ini, di komunitas saya. Di mana Tuhan taruh saya di gereja ini. Mari kita masih awal tahun 2025 nih. Minta hati sama Tuhan. Tuhan tolong saya mau melayani Tuhan. Lebih maksimal lagi di gereja saya di GKY Kuta Bali. Bahkan sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Kalau Tuhan masih tempatkan saya di sini. Tuhan tolong saya mau minta hati Tuhan. Hati daripada Tuhan untuk saya boleh melayani. Jangan kita sibuk dengan karunia-karunia spektakuler saja. Karena semua itu akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak tergerak untuk melayani Tuhan. Karena semua itu akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak tergerak untuk melayani Tuhan. Minta hati itu dulu. Nanti Tuhan akan berikan. Karena Tuhan kok yang punya karunia itu. Minta hati untuk boleh melayani Tuhan. Kemudian. Mari kita belajar juga. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini. Berilah diri kita seluas-luasnya untuk dipakai Tuhan. Di dalam pelayanan kita. Ada berbagai karunia yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Ada berbagai karunia yang Tuhan bisa berikan buat setiap kita. Biarlah kita boleh mengizinkan Tuhan untuk memakai kita. Berilah diri kita seluas-luasnya untuk dipakai Tuhan. Kalau kita runtut pelayanan di gereja ini, banyak. Banyak sekali. Baik yang ada di mimbar seperti pemusik, gitu ya. Pemimpin pujian, gitu ya, atau bagian mulmet apa segala macam, banyak. Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan pemilik karunia, Tuhan juga pemilik pelayanan di gereja kami. Kami ingin melayani Tuhan. Berilah dirimu seluas-luasnya. Terserah Tuhan mau pakai kita di mana. Jangan kita juga membanding-bandingkan. Wah, tadi KU1 saya menekankan. Seringkali aser menjadi pelayanan yang
Ya itu mah pelayanan ece-ece. Siapa bilang? Justru asar itu pelayanan yang penting. Makanya saya ingin menggerakkan setiap kita yang belum terlibat pelayanan, ayo sama-sama. Bahkan ketika kita memang punya hati untuk menjadi pelayan asar, ayo. Belajar untuk memberikan diri seluas-luasnya di mana Tuhan mau pakai kita. Jangan membeda-bedakan pelayanan, harus di atas mimbar. Harus kelihatan. Enggak. Apapun pelayanan itu, sekalipun tidak kelihatan. Berikanlah dirimu, berikanlah diri saya dan saudara-saudara untuk dipakai Tuhan seluas-luasnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang terakhir yang saya ingin ajak kita belajar. Kita semua dipanggil untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan, untuk menghibur, juga memberi semangat kepada saudara seiman kita. Mari saya mengajak kita belajar firman Tuhan dengan sebaik-baik mungkin. Makanya tadi saya ketika berkhotbah saya selalu mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku untuk baca Alkitab. Karena saya rindu Alkitab bukan kita bawa aja secara fisik, lalu kita tidak baca. Karena jujur, saya hampir 3 tahun di sini, saya rasa lucu. Kalau ada orang ketinggalan barang yang menurut dia itu barang yang berharga buat dia, maka dia akan balik ke gereja. Karena ada beberapa pernah saya temu orang, wah dia balik. Cari gitu ya, di sela-sela gitu cari. Tapi saudara-saudara, ketika ketinggalan Alkitab, 1 semester gak diambil, itu lihat di TU. Itu Alkitab kan taruh tuh di kaca. Itu bukan maksudnya TU tuh jualan Alkitab, bukan. Ingin menunjukkan, Alkitabmu ketinggalan. Kagak diambil-ambil. Betul, Alkitab tuh ada di TU tuh. Itu Losecen singkirin aja. Tadinya ada beberapa. Saya bilang ini Alkitab kenapa gak ada yang ambil. Ya itu merasa gampang. Nah sekarang kalau Alkitab saja diabaikan begitu, bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan? Seringkali itu mah bagiannya hamba Tuhan kan untuk belajar firman Tuhan. Siapa bilang? Semua orang harus belajar firman Tuhan. Agar tahu firman Tuhan dan bisa memperkatakan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga setiap kita bisa menguatkan, bisa menghibur, dan memberi semangat. Kan teman-teman kita banyak. Ketika kita belajar firman Tuhan dengan baik, kita bisa menyatakan firman Tuhan itu. Kan gak harus tunggu Muse, gak harus tunggu saya ketika kita ketemu dengan teman-teman. Tunggu ya, saya hubungin, saya telepon dulu pendeta saya untuk boleh memberikan firman Tuhan. Keburu amsyong orang itu. Tapi mari ketika, iya ya firman Tuhan bicara ini. Ini loh saya sampaikan. Firman Tuhan tuh berbicara seperti ini. Ayo kamu kuat. Ayo kamu bisa. Kembali lagi kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus menyatakan karunia bernubuat itu sendiri di dalam relasi kita dengan saudara-saudara seiman kita. Sehingga seperti tema hari ini. Karunia yang membangun jemaat. Sederhananya. Marilah miliki karunia bernubuat. Memperkatakan firman itu. Kepada setiap orang. Kepada komunitas kita. Secara khusus. GKI Kuta Bali. Mari kita berdoa. Biarlah pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bila pada saat ini kita rindu untuk memiliki karunia-karunia yang Tuhan nyatakan dan Tuhan miliki. Mintalah karunia tersebut. Kalau memang kita ingin memiliki karunia bahasa roh, mintalah. Karena Tuhan pemilik karunia tersebut. Tetapi yang lebih penting, mintalah karunia bernubuat. Memperkatakan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga hidup kita sebagai jemaat Tuhan menjadi hidup yang memberkati, hidup yang membangun, hidup yang menguatkan, hidup yang justru kadang kita menghibur. Karena firman Tuhan itu yang kita keluarkan. Firman yang bisa dimengerti oleh saudara-saudara seiman kita, komunitas kita. Mari kita berdoa secara pribadi pada saat ini. Biar Tuhan boleh juga berbicara kepada setiap kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini.
Tuhan terima kasih. Tuhan sekali lagi kami minta ampun untuk di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kami mengejar karunia yang spektakuler. Yang membuat bahkan diri kami terasa lebih rohani, terasa lebih super dibanding saudara-saudara seiman kami. Tapi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kami bahwa Tuhan rindu agar hidup kami menjadi hidup yang memberkati saudara-saudara seiman kami. Sehingga kami boleh membangun sesama tubuh Kristus di dalam komunitas kami, di gerejamu tempat ini. Tolong kami Tuhan, agar kami mengejar, kau boleh dikatakan mengejar karunia apa yang Tuhan kehendaki untuk kami miliki. Bukan seperti apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga setiap karunia yang Tuhan berikan, apapun karunia itu, tujuannya hanya untuk membangun, bukan untuk meninggikan diri kami dan membuat kami sombong. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong ajar kami. Dan biarlah Tuhan boleh terus berbicara kepada setiap kami pribadi-pribadi yang hadir pada ibadah yang kedua ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.